Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, saya mendengar seperti ini ketawa terus begitu kan. Ya, terbiasa sudah. Ya, seorang Jokowi itu bagi-bagi sembako sudah biasa begitu kan. Di depan istana sudah biasa. Dan sekarang ini tidak terbiasa begitu. Kabarnya bagi-bagi uang THR. Tapi yang paling menarik isinya hanya 50.000 rupiah. Kabarnya begitu kan ya, kabarnya ya. Warga Solo ini mengeluhkan THR Jokowi cuma 50.000 rupiah. Antriannya ya begitu desak-desakan sana sini begitu. Kenapa nggak 100.000 ya, 150 misalnya begitu kan ya. Apakah karena Jokowi bukan seorang presiden lagi, karena hanya mantan presiden? Mantan presiden kan masih dapat tunjangan begitu kan ya, masih dapat fasilitas yang bagus begitu. Aduh, ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi ya saya melihat bahwa orang bersedekah itu kan terserah begitu, tergantung orangnya. Tapi kalau hanya bagi-bagi seperti itu begitu kan, saya mengingatkan bahwa seorang Jokowi bagi-bagi di depan istana ya. Ya memang kalau kelakuannya bagi-bagi ya tetap dimanapun bagi-bagi begitu kan ya. Ya satu agar menarik simpati dan sebagainya. Coba kita tonton ya seperti ini. Kembali terlihat membagikan bantuan berupa sembako dan amplop kepada masyarakat, melanjutkan kegiatan serupa yang sebelumnya digelar di Pasar Nusukan. Berdasarkan pantauan di lapangan, pembagian sembako dan amplop dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Warga tampak mengantre di seberang jalan depan Pasar Gede untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, banyak orang yang kemudian masih terngiang-ngiang begitu kepada sosok dari seorang Jokowi karena terbiasa membagi-bagikan membagi-bagikan sembako begitu kan. Kalau dulu ya bagi-bagi sembako, lempar kaos sana sini begitu. Tapi berbeda dengan sosok Presiden Prabowo Subianto begitu kan. Ya, bagi-baginya tidak seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja kemarin Gibran juga memberikan bantuan kabarnya begitu kan ya atas nama wakil presiden. Ini kan pada akhirnya juga orang-orang mengatakan wah ngeri-ngeri sedap bos ya soal seperti ini begitu kan ya bagi-bagi sembako begitu kan. Saya melihat bahwa ya memang Jokowi itu terkenal dengan bagi-bagi sembako begitu kan ya. Saya dulu begitu melihat bahwa kalau hanya ingin menarik simpati ya saya kira tidak usah seperti itu begitu kan ya, karena kita tahu bagi-bagi sembako itu kan pada hakikatnya dulu begitu saat menjadi seorang presiden kan itu uang rakyat juga begitu, bagian dari uang rakyat. Ya sekarang kan seorang Jokowi kan berbeda begitu kan, berbeda di mana dirinya begitu kan, dirinya masih masih berangkat dari uang pribadinya begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa sekelas mantan presiden itu kan seharusnya kan bagi-bagi THR-nya kan 100.000 begitu kan, cukup lah begitu kan ya. Tapi ya mau bagaimana lagi karena masih banyak muncul spekulasi yang ada begitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi ya banyak yang masih datang ke rumah Jokowi begitu kan ya, kabarnya sampai antri wih. Wah kalau ini antri begitu kan ada apa, mau silaturahmi atau bagaimana? Bahkan banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu ya. Tidak hanya Gibran, tidak hanya Jokowi begitu kan ya. Ya andalannya bagi-bagi sembako ya. Kalau THR ya silakan, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma orang itu mengingat pada masa lalu begitu kan. Ya dimana Jokowi lempar sembako, lempar kaos sana sini begitu. Mengingatkan seperti itu begitu. Nah, warga Solo ini mengeluhkan THR Jokowi karena hanya 50.000 rupiah. Nah, mantan presiden ya Joko Widodo membagi THR atau amplop uang tunai begitu dan sembako kepada warga
belanja yang di berbagai titik di Solo seperti Pasar Gede, Pasar Legi dan Pasar Nusukan ya pada 14-19 ya Maret 2029. Aksi Jokowi ini diserbu oleh warga menyebabkan antrian panjang di lokasi pembagian THR tersebut. Terungkap bahwa pembagian tidak membuat warga otomatis sukacita. Salah satunya disampaikan seorang emak-emak ya yang ikutan antri di Pasar Gading Solo, ya kabarnya begitu kan hanya menerima uang Rp50.000. Berbeda dengan pembagian sebelumnya di Pasar Nasukan yang mencapai Rp100.000. Nih, kok berubah? Atau jangan-jangan Jokowi sudah mau bangkrut? Misalnya begitu kan, misalnya begitu. Ya biasa dalam hal ini orang yang mau bersedekah silakan, nggak ada masalah begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa seorang mantan presiden itu biasanya kaya begitu kan. 50.000 ya direwangi pingsan ya, terus kemudian dibela-belain pingsan ya, kata ibu tersebut. Curhat ibu tersebut memancing reaksi beragam dari warganet ya. Cara Jokowi menormalisasi kemiskinan rakyat agar mudah ya diternak, dipelihara seperti apa? Ini salah satunya banyak yang justru komentar-komentar seperti itu begitu kan. Ada pro dan kontra begitu terhadap apa yang kemudian ya dilakukan oleh seorang Jokowi itu sendiri begitu. Tapi kami melihat bahwa orang-orang yang bersedekah itu ya silakan, nggak ada masalah begitu kan. Ini mengeluh tapi rela ngantri panas-panasan. Mantan presiden 10 tahun ya gagal karena masih pelihara kemiskinan. Bagi-bagi amplop bukan kebanggaan tapi merendahkan rakyat. Uang dibagikan itu berasal dari pajak rakyat. Ini salah satu komentar dari Zen. Tapi kita lihat saja. Sekarang kan Jokowi sudah tidak menerima gaji begitu kan. Tapi apakah masih menerima pensiunan atau tunjangan atau bagaimana? Kan itu harus diklarifikasi juga begitu kan. Nah, sebagai rata-rata para pejabat-pejabat itu mendapatkan pensiunan. Tidak hanya presiden ya. Mulai pensiunan pemerintah begitu kan, itu biasanya dapat pensiunan itu begitu karena ada yang berhak begitu, ada yang kemudian hanya 5 tahun menjabat begitu kan dapat pensiunan, misalnya seperti DPR. Nah inilah saya kira ini kan terserah orang begitu kan, karena Jokowi ini tidak lagi di pemerintahan, saya kira sah-sah aja begitu. Kenapa? Karena itu adalah uang pribadi Jokowi begitu. Tapi kalau Jokowi masih dapat tunjangan, misalnya masih dapat fasilitas, misalnya begitu kan ya, ya kita harus lihat dong begitu kan ya. Karena itu bagi-bagi THR itu kan uang zakatnya dia sendiri begitu. Tapi saya justru mengingatkan bahwa seorang Jokowi ya kok bagi-baginya seperti itu begitu. Kenapa tidak di rumahnya? Kalau dulu kan bagi-bagi kan sering di jalan. Ya apa di balik ini semua kan orang pasti menduga seperti itu. Saya juga seperti itu menduganya begitu. Banyak yang kemudian berkomentar lagi begitu kan. Rakyat ya bermental pengemis. Wah, ya yang namanya kita tidak punya pekerjaan apa-apa ya, siapapun orangnya begitu kan ya. Uang 50.000 itu sangat berharga begitu. Ya, orang-orang daripada bekerja ya terus kemudian naik masih masih ngantri seperti ojol dan sebagainya dapat 50.000 ya mending ngantri aja begitu. Inilah salah satu bukti begitu kan ya, bukan seorang pengemis karena memang lapangan pekerjaan kita ini begitu masih terbatas begitu kan. Coba lapangan pekerjaan dibuka jutaan misalnya begitu kan ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Gibran 19 juta lapangan pekerjaan. Saya kira ini bagus begitu kan. Tidak perlu orang orang bagi-bagi ngantri seperti itu karena seseorang itu punya pekerjaan semua begitu. Kalau orang tidak punya pekerjaan ya 50.000 itu terasa banyak begitu, terasa banyaknya luar biasa begitu. Nih, salah satu yang kemudian di kediaman Jokowi diserbu warganet ingin bersilaturahmi, pret. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian siapa di balik ini semua begitu kan. Orang berbondong-bondong di situ misalnya, ya itulah bagian strategi mereka. Pak SBY ya, terus kemudian Megawati tidak pernah seperti itu. Malah orang-orang yang penting yang datang begitu kan ya. Ya, siapa yang kemudian di balik ini semua? Kan orang pasti seperti itu begitu. Tapi bagi kami adalah melihat bahwa seperti Prabowo misalnya begitu, tidak mungkin akan ada orang ngantri di situ begitu ya. Ya hanya di era Jokowi begitu kan. Karena apa? Karena bisa saja ini adalah merupakan by design ya.
merupakan ya strategi-strategi mereka lah begitu kan. Tapi saya menduga bahwa begitu kan ya hal-hal seperti ini tidak akan bertahan lama. Kenapa? Publik itu sudah tahu mana pencitraan dan mana yang tidak. Benar kan begitu kan? Jadi hal-hal yang kemudian kita amati begitu kan ya biasa hal-hal seperti itu begitu. Lama-lama ya akan hilang sendirinya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.